إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده، شهادة تنجينا في يوم الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan dan curahan rahmat-Nya, sehingga dengan rahmat Allah itu kita dapat bertebaran di muka bumi ini, melakukan berbagai macam pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dan karunia-Nya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan
menjadi catatan amal ibadah soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampai keharibaan junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua orang-orang yang selalu setia dan istiqomah di dalam melaksanakan seluruh ajaran-ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah begitu mencintai orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan disebut al-muhsin. Kalau jama' al-muhsinin atau al-muhsinun. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika beliau sedang duduk bersama Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki yang asing yang mereka tidak pernah melihatnya. Lalu laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal iman, wa ma huwal islam, wa ma huwal ihsan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-sa'il a'lamu minal mas'ul." Orang yang bertanya lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Orang yang bertanya lebih tahu dibanding orang yang ditanya. Sehingga laki-laki itu yang merupakan penjelmaan daripada malaikat Jibril alaihissalam menjawab, salah satunya dengan jawaban ihsan, kata beliau, "Anta qutullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah." Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Karena jika engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Orang-orang yang berihsan, orang berbuat ihsan adalah orang-orang yang ketika dia melakukan satu perbuatan kebaikan atau amal ibadah, merasa dirinya diperhatikan oleh Allah dan dia selalu bisa menghadirkan Allah pada dirinya, sehingga dengan begitu maka terhindarlah daripada perbuatan-perbuatan sahun, lalai, ujub, takabur, riya dan sum'ah. Yang ada adalah fokus dan khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadahnya. Nah, dia beribadah tidak mengharapkan pujian dari siapapun, sanjungan dari siapapun, balasan dari siapapun, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta qutullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, karena kalau engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah hebatnya orang-orang yang muhsin, yang menurut pendapat Profesor Dr. Rifat Syauqi, beliau mengatakan ada dua perbedaan dari makna takwa atau taat dengan makna ihsan. Orang-orang yang taat atau orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan tetapi sesudah diperintah. Sementara orang-orang yang al-muhsin adalah orang-orang yang melakukan kebaikan sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu luar biasanya salah seorang mufassir yang lahir dari Andalusia Spanyol, Ibnul Arabi, dalam kitabnya yang berjudul Ahkamul Quran, beliau menafsirkan surat 55 surat Ar-Rahman, meskipun ayatnya 78 ayat, beliau hanya menafsirkan satu ayat, yaitu ayat 60 daripada surat Ar-Rahman. Dalam kitab beliau, surat Ar-Rahman ditafsirkan hanya satu ayat, yaitu ayat 60, padahal ayatnya ada 78. Ayat apa itu? Ayat ihsan. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan
illal ihsan. Apakah ada ganjaran kebaikan selain kebaikan? Jadi balasan kebaikan pasti kebaikan. Dan disempurnakan ganjaran ihsan itu dalam surat 10 surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, "Illazina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan atau kaum golongan al-muslimin mendapatkan ganjaran dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala dan tambahannya. Mendapatkan ganjaran surga dan tambahannya orang-orang yang buat baik berbuat ihsan. Para mufassir lalu menafsirkan kata az-ziyadah, yaitu nanti orang-orang yang berbuat ihsan di surga langsung dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia masuk surga, dia pun dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran kita baca ayat 133, 134, 135. Bagaimana Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Beberapa golongan yang berbuat ihsan adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang kaya berinfak, bersedekah, barangkali kita tidak begitu kaget. Tapi ada orang-orang yang dalam kesempitan, kekurangan, dia pun selalu bersedekah, berinfak. Lalu wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, yang meredam amarahnya ketika dia marah, ketika dia tersinggung, dia manage amarahnya. Nah, Rasulullah orang yang hebat itu adalah bukan orang yang membanting orang sekali banting mati, tapi orang yang hebat itu adalah orang-orang yang dapat menekan atau mengendalikan dirinya ketika dia marah. Lalu wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang berbuat jahat, berbuat zalim kepada dirinya, belum meminta maaf tapi dia sudah memaafkannya. Ternyata memang memberikan maaf itu lebih sulit, lebih berat dibanding meminta maaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kata Rasulullah, laisa syadidu bis-sur'ah, fa inna syadida alladhi yamliku nafsahu wa indal ghadab. Orang yang hebat, orang yang superior bukan orang yang mampu banting orang sekali banting, tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Mudah-mudahan di samping kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita juga menjadi golongan-golongan yang mendapatkan tambahan surga dari Allah, yaitu orang-orang yang muhsin. Bahkan dalam hadis Al-Udhiyah atau dalam kitab fikih Al-Udhiyah, kita pergi menyembelih, kita pun jangankan kita kepada Allah kita berbuat ihsan, kepada manusia kita berbuat ihsan, bahkan kepada makhluk Allah yang lain, kepada binatang ketika kita sembelih kita disuruh berbuat ihsan. Apa ihsan kepada binatang? Ketika kita menyembelih kita disuruh menajamkan mata pisau yang kita akan gunakan untuk menyembelih hewan agar menjadi tajam, sehingga hewan yang kita potong, kita sembelih mati lebih cepat, dan agar hewan-hewan yang belum kita potong tidak melihat temannya ketika kita sembelih. Itu bagian daripada fikih ihsan terhadap makhluk selain manusia. Jadi selain kita ihsan kepada Allah dalam ibadah, juga ihsan kepada manusia dalam bermuamalah, juga ihsan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, termasuk kita menjadi binatang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita bimbingan taufik hidayah agar kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqin dan sekaligus orang-orang yang al-muslimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'na wa iyyakum bima
فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع لنا عنا البلاء والبباء والوباء والغلا والفحشاء والمنكر والمحن والفتن والحرارة والجراسم في بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة في فلسطين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عالم يا ستار. عباد الله إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.